next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Kalau kemarin kita udah ngomongin tentang momentum dan impuls, nah sekarang kita akan lanjutin ke hukumnya ya. Kalau di zaman dahulu di energi, kalian punya hukum kekekalan energi, ini juga berlaku untuk momentum. Jadi ada hukum kekekalan momentum gitu ya. So, bagaimana bunyi hukum kekekalan momentum? Ini dia. Hukum kekekalan momentum ini terjadi ketika ada dua buah benda, misalkan ini ada V1 dan V2 yang jalannya sama-sama kanan. Kemudian kalau V2 misalkan dia kecepatannya lebih cepat dari V1, otomatis kan pasti dia tiba-tiba akan nyalip gitu ya. Tapi nggak nyalip ya, karena kan mereka ketemu di satu titik. Nah, kalau ketemu di satu titik maka akan terjadi yang namanya tumbukan gitu ya, sebenarnya ketemu gitu di satu tempat tar gitu ya. Nah, akhirnya si V2 misalkan ini tetap ke kanan ya, kalau di dunia nyata ya nggak ke kanan ya, harusnya ke kiri gitu ya. Tapi I will choose ke kanan semua untuk menentukan si rumusnya ya gitu ya. Jadi hukum kekekalan momentum itu bilang jika tidak ada gaya dari luar itu momentum itu akan kekal. Sama kayak hukum kekekalan energi ya. Jadi kalau nggak ada gaya di luar energinya kekal. Kalau di sini momentumnya yang kekal. Sebelum dan sesudah tumbukan. Cuma karena di sini ada dua buah benda yang bertumbukan, maka momentumnya ya totalnya dia ya. Momentum 1 ditambah momentum 2 akan sama dengan momentum yang setelahnya. 1 juga ditambah 2 gitu ya. Atau kalau kita jabarin sama dengan kayak gini. Nah, ini V-nya hati-hati kalian harus dicatat ya, karena V-nya vektor maka kanan kiri itu berpengaruh sekali ya. Jadi kalau misalkan kayak di gambar aku ini kan semuanya ke kanan, makanya V1, V2, V1 aksen, V2 aksennya dia positif gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang ke kiri, silakan kalian otomatis kasih negatif. Tapi kalau nggak tahu apa-apa jangan dikasih apa-apa ya. Oke, ini dia keterangannya. Sama aja pokoknya momentum benda 1 2 sebelum tumbukan dan setelah tumbukan dan lain sebagainya ya. Karena masanya tidak berubah maka bisa ditulis. Oke. Nah, kita akan lanjut ke contohnya, tapi hukum kekekalan momentum itu berlaku secara interaksi antara dua benda. Biasanya cepat gitu ya. Contohnya ada kayak bola biliar, kemudian ada roket, kemudian ada juga nih ya, menembakkan sebuah peluru gitu. Ini juga termasuk hukum kekekalan momentum. Kenapa? Kan kalau misalkan kalian lihat kalau nembakin peluru, pelurunya ke depan tapi badan kita emang aku nembakin peluru gitu ya. Badan orang yang menembak peluru itu seolah-olah ke belakang. Enggak seolah-olah deh, tapi beneran ke belakang ya. Itu akibat dari adanya momentum si pelurunya yang ke depan gitulah ya. Oke. Kalau roket juga sama. Dia dikasih energi biar ke atas gitu ya. Konsep untuk roket silahkan kalian pelajarin gitu ya. Bisa jadi keluar enggak ding. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Kalau ini beneran contoh ya. Sebuah senapan bermassa 0,8 menembak peluru bermassa 0,016 kg dengan kecepatan 700 meter per second. Kecepatan senapan mendorong bahu penembak. Nah, ini yang aku bicarain tadi ya. Kita langsung selesain aja gitu ya. Diketahui VS-nya 0. Kenapa? Karena kan kalau kalian mau nembak, senapan sama pelurunya itu awalnya diem, baru ditembakin gitu ya, dor gitu kan ya. Maka VP-nya juga 0. Nah, ini ingat pokoknya mula-mula senapan dan pelurunya diem. Kemudian masanya kita masukin, senapannya 0,8 kilo tapi aku jadiin 10 pangkat min gitu ya, biar gampang hitungnya. Kemudian ini massa pelurunya adalah 0,016 atau 16 10 pangkat min 3 kg gitu ya. Kemudian kecepatan peluru berarti VP aksennya karena setelah ditembakin itu adalah 700 meter per second. Nah, yang ditanya adalah VS aksennya. Oke, kita akan langsung jawab aja. Dimana ini ya, MS VS plus MP VP sama dengan MS VS aksen plus MP VP aksen. Pokoknya sebelum sama dengan sesudah. Nah, masanya kita langsung tulis aja gitu ya. Set. Nah, oke. Di sini 0 karena VV-nya kan 0. Nggak ngaruh gitu ya. Kita lanjutin yang ini pindah ke sana. Oke. Kemudian
jadinya minus karena di sini kan plus gitu ya. Beda jadi minus. Kemudian yang ini bisa kita coret-coret sebenarnya ya. 10 pangkat min 3 sama 10 pangkat min 1 itu 10 min 2. Min 2 sama 700 ini 0. Tapi sebelum itu 8 sama 16 itu 2 gitu ya. Yang 10 pangkat min tadi habis. Oke. Sehingga VS aksennya kita dapat 2 dikali 7. Nah, hasilnya min 14. Minnya dari sini ya. Min itu menandakan apa? Menandakan bahwa arah badan kita itu berlawanan sama gerak peluru. Karena kan kebalik gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 14. Yeay, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah perahu masanya 100 kg dinaikin oleh seorang bermasa 50 kg. Mula-mula perahu bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian orang dalam perahu meloncat ke belakang berlawanan dengan arah perahu. Oke, loncatannya itu 2 meter per second. Berapakah kecepatan perahu saat orang tersebut melompat? Oke, kalau kayak gini biasanya aku gambarin dulu keadaannya. Atau kalau enggak kalian minimal bayangin ya. Di sini aku gambarin dulu. Sebelum orang meloncat itu perahunya jalan dengan kecepatan 10 meter per second. Kita anggap aja misalkan dia ke arah kanan gitu ya, 10 meter per second. Kemudian setelah orang meloncat, itu geraknya si orangnya meloncatnya hati-hati berlawanan arah ya, berarti dia ke belakang gitu ya, 2 meter per second. Nah, sekarang setelah ini berarti VP aksennya berapa gitu. Oke, bisa kita sambil diketahui aja gitu ya, masa si perahunya 100, masa orangnya 50, kemudian VPO ini adalah VP awalnya ya sebelum orang melompat, kemudian ada VO aksen ini V orang yang melompat, minus karena arahnya kebalikan, kemudian VP aksennya yang ditanya. Oke, kita jawab aja. Karena awalnya orangnya sama perahunya itu barengan, maka aku tulis gini guys, set. Jadi dalam kurung MP plus MO barengan dikali VPO sama dengan pisah. Nah, actually ada yang nulis ini dipisah, tapi kalau aku lebih suka digabung. Kenapa? Karena ini menjelaskan gambaran dari keadaan yang ada pada soal ini gitu ya. Awalnya gabung terus pisah gitu ya. Tapi kalian nggak masalah sih, misalkan MP VPO ditambah MO VPO itu juga nggak apa-apa. Kalau kayak gini cuma menggambarkan kita bisa menganalisis soal dengan lebih cermat ya. Jadi misalkan tadinya pisah jadi gabung, atau misalkan tadinya gabung jadi pisah, kayak gitu kelihatan pola pikir kita gitu ya. Oke, kita langsung aja masukin angkanya. 100 tambah 50 kali 10, sorry. Kemudian ini 100 VP aksen plus 50 kasih minus ya, min 2. Kemudian 150 ini bisa dicoret-coret sih, 10 ini 10, ini 10-nya juga hilang ya. Jadi 150 sama dengan 10 VP aksen min 10. Min 10 pindah ke sana jadi 60, 160 gitu ya. Kemudian dibagi 10 aja, jadi hasilnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu tadi soal kita ya. Contoh yang kedua, habis ini jelas masih ada contoh ketiga. Jadi kalian stay tune aja di channel Alpha. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.